1. Pertemuan. Jika Nyonya Miu bisa membuatku bekerja sama dengan klan Miu, maka aku akan membuat 2 pil lagi yang baru. Maksudmu, Anda bisa membuat pil lagi dengan racikan yang lain? Jian Chen mengangguk pelan, ia tak banyak bicara dan langsung pergi ke tempat tungku alkimia tadi. Jian Chen mengeluarkan tanaman herbal sebelum memasukkannya, tak lama pil lain jadi. Jian Chen memberikan salah satunya pada Miu Lin. Ini, Miu Lin sampai sulit berkata-kata, sekali lihat saja dia menyadari kualitas pil yang dibuat Jian Chen tidak beda jauh dengan pil sebelumnya. Guruku menyebutnya pil teratas emas, pil ini membantu pembentukan tenaga dalam bagi pendekar sebesar 30%. Tentu kalau Nyonya Miu mau mencoba aku tidak keberatan. Miu Lin menggeleng pelan, ia jadi penasaran identitas Jian Chen dan gurunya. Satu yang harus diingatnya, Jian Chen pasti mempunyai status dan latar belakang yang tak biasa. Kalau aku tidak salah, saudara Jian berasal dari klan Jian bukan? Iya, aku berasal dari sana. Aku kesini belajar di akademi dan kebetulan aku juga anggota dari faksi Miu Yue. Miu Lin kemudian baru menyadari bahwa dirinya tak dapat meraba kultivasi Jian Chen, meski begitu ia merasa ada kekuatan terpendam dari tubuh pemuda itu. Apa dia menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan kultivasinya? Aku benar-benar tak melihat kekuatannya. Jian Chen menyadari Miu Lin sedang meraba kultivasinya namun ia tak berbicara banyak. Memang sepantasnya Miu Lin ingin mengenalnya lebih jauh mengingat keduanya akan bekerja sama. Beberapa pertanyaan kembali terlontar dari Miu Lin, Jian Chen menjawab sebagian lebih sisanya adalah rahasianya pribadinya. Jian Chen mengetahui cepat atau lambat identitasnya di akademi akan ketahuan oleh Miu Lin jadi dia menjawab terang-terangan. Miu Lin ingin bertanya lagi namun keponakannya sudah kembali. Dia tidak bisa membicarakan hal ini pada Miu Yue. Sesudah itu Jian Chen berpamitan pergi untuk ke akademi, Miu Yue ingin mengantarnya namun Miu Lin mencegahnya. Jian Chen tertawa kecil, Miu Lin pasti ingin menanyakan identitas Jian Chen lebih jauh. Seminggu berlalu saat Jian Chen sedang berkultivasi di kamarnya tiba-tiba Miu Yue memanggilnya serta mengajaknya keluar. Sebuah kereta kuda sudah menunggu Jian Chen di gerbang akademi. Ketika Jian Chen masuk ada Miu Lin di dalam dan tersenyum ramah padanya. Kak Miu, ada apa hingga memanggilku sampai ke sini? Selama seminggu ini, Jian Chen dan Miu Lin sering bertemu jadi keduanya lebih akrab. Miu Lin tidak suka disebut nyonya walaupun usianya 28 tahun terutama karena ia belum menikah. Jian Chen waktu itu hanya tersenyum canggung, menurutnya Miu Yue dan Miu Lin memiliki paras yang manis, mencari pasangan bukanlah yang sulit menurutnya. Wajah Miu Lin juga bahkan terlihat lebih muda dari usia aslinya, andai seseorang tak mengenalnya mungkin Miu Lin seperti orang yang ada di usia baru 20 tahunan. Di sisi lain Miu Lin juga memandang Jian Chen seperti orang seusianya. Menurutnya walaupun Jian Chen berusia 14 tahun tetapi pikirannya jauh lebih dewasa. Tuan Muda Jian, pemimpin tertinggi klan Miu ingin bertemu denganmu. Setelah seminggu ini Anda memberikan pil kualitas tinggi tentu membuat beliau penasaran ingin bertemu. Maksud Kak Miu, pemimpin tertinggi adalah ketua klan Miu. Miu Lin mengangguk. Beberapa hari ini Miu Lin mengirimkan banyak laporan mengenai Jian Chen pada pusat klannya. Mungkin di sana sudah banyak tetua yang berkumpul untuk menemui Jian Chen. Miu Yue tidak ikut saat Jian Chen pergi, tepatnya dia dilarang bibinya karena ini bersifat bisnis. Miu Lin membawa Jian Chen ke pusat asosiasi yang ada di kota Qianshan. Perkiraan Jian Chen saat bertemu dengan ketua klan Miu sedikit meleset karena waktu Jian Chen sampai, dia dibawa ke ruangan sejenis tempat laboratorium, tempat di mana eksperimen pil dicoba. Di dalamnya sudah ada banyak tetua yang duduk di tempat meja bundar. Kedatangan Jian Chen dan Miu Lin menarik perhatian mereka semua. Ah,
Jadi ini Junior Jian yang kudengar dari Nona Liner. Anda terlihat muda dari yang kukira. Seorang pria muda, berusia 24 tahunan tertawa renyah menyambut Jian Chen. Saat pria muda itu berdiri, orang duduk di sekelilingnya juga ikut berdiri, menunjukkan betapa dihormatinya pria muda ini padahal rata-rata di sekelilingnya berada di atas umurnya, bahkan ada yang sudah sepuh. Aku Jian Chen, salam kenal ketua klan. Jian Chen memberi hormat. Tidak usah seformal itu, anggap saja kita sudah kenal lama. Namaku Miu Fan. Jian Chen bisa merasakan wibawa serta berharismanya Miu Fan, tatapannya hangat dan memancarkan ketenangan bagi yang memandangnya. Meski masih muda, Miu Fan sudah mencapai kultivasi alam kehidupan tahap 9. Sama dengan Jian Ye, Miu Fan adalah penerus dari ketua klan Miu sebelumnya. Kami sedang membicarakan tentang kehebatanmu yang telah membuat pil jenis baru, tak menyangka Anda tiba secepat ini. Miu Fan tertawa hangat lalu mempersilahkan Jian Chen dan Miu Lin untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Maaf agak berantakan mejanya, tempat ini adalah tempat para tetua alkemis bertukar ide untuk membuat pil. Miu Fan sedikit merasa bersalah ketika mejanya berserakan dengan kertas di mana-mana. Jujur saja, Miu Fan tidak memandang Jian Chen sebagai anak kecil mengingat Miu Ling telah menceritakan banyak hal padanya, terutama kedewasaan sikap Jian Chen. Bagi Miu Fan, Jian Chen adalah tamu pentingnya saat ini. Jian Chen bisa menyaksikan itu lalu mengambil salah satu kertas dan membacanya. Beberapa dari tulisan tertera nama tanaman herbal dan cara penggabungannya untuk membuat pil racikan baru. Beberapa memang berhasil namun sebagian besar lainnya mengalami jalan buntu. Junior Jian, apakah ada sesuatu? Miu Fan melihat Jian Chen mengerutkan dahinya ketika melihat salah satu kertas. Aku tidak yakin tetapi ada beberapa yang salah dalam racikan-racikan ini. Oh, Anda bisa mengetahuinya, bisakah Anda beritahukan di mana yang salah? Tanya Miu Fan tertarik. Jian Chen terdiam sebentar sebelum menjelaskan kesalahan yang terlihat olehnya. Penggabungan tanaman herbal ini salah, seharusnya rumput galaksi hitam tidak boleh dicampurkan dengan air batu giok. Sampai kapanpun pil ini tidak akan jadi karena kedua fungsi tanaman ini bertolak belakang. Jian Chen memberikan pendapat. Bertolak belakang. Salah satu tetua paling sepuh keheranan, dia adalah alkemis tingkat master. Bukankah kedua tanaman ini saling menyeimbangkan? Jika mereka berhasil digabungkan maka khasiatnya menjadi 2 kali lipat. Jian Chen menggeleng. Alih-alih bertambah justru akan berdampak buruk bagi perkembangan. Rumput galaksi hitam memang baik untuk penambah stamina tetapi dia mempunyai efek samping jika dikonsumi rutin. Jika aku boleh menyarankan maka gabungkan tanaman ini dengan ginseng kristal serta embun purnama. Hal ini bisa meredakan efek samping dari rumput tersebut serta akan terbentuk pil penambah stamina dengan kinerja 25%. Suasana di ruangan itu hening sejenak saat tanpa sadar Jian Chen menyebutkan racikan pil baru. Miu Fan mengangguk pada alkemis tingkat master untuk mencoba melakukan apa yang diperintahkan Jian Chen. Sebagai seorang alkemis di tingkat yang sudah tinggi tidak membutuhkan waktu lama hingga pil dalam tungku jadi. Pria sepuh tergesa-gesa menghampiri Miu Fan lagi dan memberitahukan bahwa pil yang dijelaskan Jian Chen beneran bisa terbentuk. Seperti yang dikatakan Jian Chen, khasiatnya benar-benar bekerja 25%. Pandangan mereka tertuju pada Jian Chen yang kini tersenyum canggung pada semuanya. Ia tahu dirinya telah melakukan hal yang luar biasa lagi di depan klan Miu. Jian Chen tidak segan-segan untuk mengeluarkan potensinya agar dirinya dipertimbangkan tinggi di asosiasi tersebut mengingat sekarang ada ketua klan Miu yang melihatnya. 52. Miu Fan. Butuh beberapa detik hingga akhirnya ada yang bersuara. Miu Fan sendiri hampir tak bisa mempertahankan ketenangannya melihat anak muda di depannya bisa membuat resep pil hanya dalam sekali lihat.
Walaupun anak muda ini meniru resep dari gurunya, seharusnya pemahamannya tidak seluas ini. Miu Fan berpikir keras mengenai Jian Chen. Meniru dan memahami tidaklah sama, memahami jauh lebih dalam pengertiannya. Yang terbesit dalam pikirannya untuk membenarkan semua ini adalah Jian Chen seorang alkemis jenius termuda di provinsi ini dan gurunya pasti bukan orang biasa. Miu Fan kemudian menyuruh resep pil tadi dicatat. Dia tentu memperhitungkan ini sebagai resep pil dari Jian Chen dan penghasilan penjualannya nanti akan dibagi dua. Kerjasama Jian Chen dan asosiasi dari klan Miu sudah terbentuk. Alasan Miu Fan datang jauh-jauh ke kota Qianshan karena ingin bertemu dengan anak muda yang diberitakan jenius itu. Belum 1 jam dia berkenalan Jian Chen, anak muda itu sudah membuatnya terkejut atas bakatnya. "Saudara Jian, berapa lama Anda menjadi seorang alkemis?" tanya Miu Fan tersenyum canggung. Jian Chen tersenyum tipis, dia belajar tentang alkimia dari gurunya saat berlatih di kehidupan lalu. Jian Chen sendiri sama tidak menduganya bahwa gurunya akan mengajari tentang alkimia. Saat bertemu gurunya Jian Chen memang diajari berbagai hal, entah itu ilmu tangan kosong, berpedang, memanah, termasuk alkemis dan banyak lainnya lagi. Kultivasi Dewa Cahaya adalah salah satu yang diajarkan gurunya. Mungkin 1 tahun, Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. 1 tahun. Semua tetua terbatuk-batuk, Miu Lin yang di sampingnya juga bereaksi demikian. Satu-satunya yang masih tenang, Miu Fan hanya tersenyum canggung mendengarnya. Kini ia yakin bahwa Jian Chen bukan anggota klan Jian biasa, status aslinya pasti jauh lebih besar dari yang diduga, hanya saja Jian Chen menyembunyikan itu semua. Miu Fan percaya bahwa Jian Chen mempunyai guru, namun gurunya pasti bukan berasal dari klan Jian. Tidak ada seorang alkemis di provinsi Naga Petir bisa membuat pil setinggi ini. "Saudara Jian, aku di sini ingin membuat suatu penawaran untukmu, mungkin Anda menyukainya." "Penawaran?" Miu Fan mengangguk pelan sebelum menjelaskan penawaran itu. Keterkejutan segera muncul di wajah Jian Chen pasca mendengarnya. Perasaannya campur aduk, namun yang jelas penawaran ini sangat menguntungkannya. Penawaran itu menjelaskan bahwa Miu Fan akan memberikan 5% saham klan Miu pada Jian Chen andai dia memenuhi permintaannya. "Ketua, bukankah ini terlalu berlebihan?" Tetua yang lain bereaksi. "Betul Ketua, memberikan saham 5% sama saja dengan memberikannya 5 juta koin emas per bulan." Reaksi tetua itu cukup diwajari karena klan Miu bukan hanya memperjualkan pil saja namun berbagai dagangan yang lain. Persenjataan, pakaian, makanan, penginapan, pil semua mereka bisniskan, belum lagi cabang asosiasi mereka banyak, kota Qianshan hanyalah salah satu tempat perdagangan mereka. Pemasukan klan Miu bisa hampir 100 jutaan koin emas per bulannya. Membiarkan Jian Chen memegang 5% tentu saja berlebihan, namun Miu Fan mempunyai pikiran sendiri. Jian Chen memastikan dirinya tetap tenang walau dalam hatinya menjerit kegirangan. "Kalau begitu apa yang ketua inginkan dariku?" Miu Fan senang kalau Jian Chen tertarik, dia kemudian menjelaskan syaratnya. Sederhananya, Miu Fan meminta resep pil obat lainnya kepada Jian Chen sebanyak 10 pil lagi, tetapi kinerja minimal 30% ke atas. Jika itu orang lain mungkin permintaan Miu Fan terdengar mustahil, namun Jian Chen justru mengangguk di saat itu juga. "Ketua, kalau aku memberikan 10 resep itu sekarang, apakah 5% saham itu bisa langsung kumiliki?" Miu Fan tersenyum tipis sebelum mengangguk. "Tentu saja, Saudara Jian, kau bisa memilikinya. Kalau begitu." Jian Chen mengambil salah satu kertas sebelum menuliskan 10 resep pil di atasnya. Tak lama Jian Chen menyerahkan kertas itu pada Miu Fan. Tentu kalau ketua tidak percaya, ketua bisa membuktikan dengan membuatnya langsung. Jian Chen juga memberikan keterangan tentang nama pilnya serta kegunaannya.
Miu Fan sampai terbatuk-batuk, sepertinya ia masih meremehkan kemampuan anak muda di depannya. Ketenangannya hampir goyah, kini andai Jian Chen melakukan hal luar biasa lainnya ia harus terbiasa dengan itu. Para tetua semakin penasaran dengan sosok Jian Chen. Jika 10 resep pil itu kembali terbukti kebenarannya maka 5% saham klan Miu sudah ada di tangan anak muda 14 tahun itu. Miu Lin sebagai salah satu pengurus asosiasi mulai menyadari arah kemana pikiran ketua klannya. Tak lama lagi jika pil yang dibuat Jian Chen dipasarkan maka keuntungan yang diperoleh akan melonjak drastis. Di klan Miu hampir 70% pendapatan berasal dari penjualan pil. Bekerja sama dengan Jian Chen memang tidak merugikan meski harus berbagi saham, sebaliknya keuntungan klan Miu bisa mendapatkan 2 kali lipat. Miu Fan menyuruh salah satu tetua untuk menyiapkan kontrak baru lagi untuk Jian Chen. Dengan begitu Jian Chen sudah resmi memiliki 5% saham dari klan Miu. Saudara Jian, dengan begitu Anda sudah memiliki 5% saham kami. Miu Fan menyimpan kertas kontrak yang sudah ditanda tangani Jian Chen ke dalam jubahnya. Jian Chen tersenyum lebar, "Terima kasih, Ketua, karena sekarang aku telah jadi bagian dari asosiasi maka aku akan membantu asosiasi sebaik mungkin." Miu Fan mengangguk puas lalu mengeluarkan sesuatu. "Ini adalah liontin giok klan Miu, jika Anda butuh sesuatu di toko asosiasi keluarkan liontin ini. Mereka akan langsung mengetahuinya." Jian Chen menerima liontin hijau itu dengan hati-hati sebelum memasukkannya ke dalam cincin ruang. Dia masih tidak menyangka akan menjalin hubungan dengan klan besar sampai di titik ini. Rencana Jian Chen mulanya hanya ingin menjual pil pada klan Miu saja tak pernah dipikirannya bisa bekerja sama bahkan sampai mendapatkan sahamnya. Dengan membayangkannya saja Jian Chen sudah merasakan uang yang akan didapat. Tidak membutuhkan waktu lama hingga kekayaan Jian Chen meloncat tinggi, sebulan berlalu Jian Chen mendapatkan penghasilan tersebut. Kini cincin ruangnya dipenuhi dengan uang koin emas. Di sisi bersamaan ada berita lain yang muncul di masyarakat kota Qianshan tentang klan Miu yang menjual pil dengan kinerja 30%. Awalnya hampir tidak ada yang percaya ada sebuah pil bekerja setinggi itu, semua orang sudah tahu bahwa pil sumber daya paling bagus hanya mencapai 20% saja namun hanya soal waktu hingga mereka bisa mempercayainya. Pil 30% yang diproduksi di hari pertama bahkan langsung ludes terjual begitu juga di hari-hari selanjutnya. Para pendekar khususnya yang membeli pil itu, mereka bahkan harus mengantri jauh sebelum toko asosiasi terbuka. Imbas kasus pil ini sampai terdengar di akademi, di penginapan klan Jian saja sudah ada beberapa yang membelinya. "Saudara Chen, apa Anda yakin tidak berminat membeli pil ini? Kau akan menyesal jika asosiasi klan Miu kehabisan bahannya dan mereka tidak memproduksi lagi." Jian Luan ikut membujuk Jin Chen agar membeli salah satu pil di asosiasi. Jian Chen tertawa kecil. "Aku tidak membutuhkannya, Saudara Luan, terima kasih tawarannya." Apps 53, Toko Angsa Putih. Kuda-kudamu belum sempurna, hentakkan tapak kakimu ketika kau menendang dan utamakan kekuatanmu pada paha dan betis. Jian Chen memberikan masukan saat Jian Luan meminta dilatih di halaman penginapan. Keduanya berlatih tanding. Untuk menggunakan tendangan melingkar pastikan kau harus berada di posisi seimbang, di dalam teknik tendangan kau memerlukan keseimbangan yang tinggi. Setiap Jian Luan menyerang, Jian Chen memberikan masukan tentang kesalahan gerakannya. Bukan hanya Jian Luan sendiri yang belajar tetapi murid klan Jian lain juga, mereka menonton di sana, mendengarkan arahan-arahan Jian Chen. Jian Luan terus memberikan pukulan serta tendangannya namun Jian Chen begitu mudah menghindari. Jian Chen kemudian balik menyerang, dengan sekali gerakan Jian Luan langsung terjatuh kalah. Hari ini sudah cukup. Saudara Luan, berlatihlah menyempurnakan kuda-kudamu serta keseimbanganmu. Itu adalah kesalahan yang sering kau lakukan. Jian Chen mengulurkan tangan.
Terima kasih, aku banyak belajar darimu. Jian Luan tersenyum tipis sebelum menerima uluran itu. Jian Chen mengakhiri latihan tersebut dan ia mengatakan akan pergi keluar akademi setelah ini. Jian Chen ingin membeli alat perlengkapannya sebagai seorang pendekar. Kalau aku boleh memberi saran, Saudara Chen, belilah perlengkapan pendekar di toko angsa putih. Kemarin aku menemukan banyak perlengkapan yang bagus di sana. Meski mahal tapi kualitasnya tak bisa diremehkan. Aku baru mendengarnya, apa itu toko baru? Saudara Jian, Anda sungguh tak mengetahuinya? Tanya Jian Luan dengan tatapan tak percaya. Ia kemudian menjelaskan jikalau klan Miu terkenal dengan khasiat pilnya maka toko angsa putih terkenal dengan persenjataannya yang berkualitas. Toko itu sudah ada 2 tahun yang lalu. Kemunculannya yang beberapa bulan awal langsung menjadi topik pembicaraan hangat dan hanya soal waktu toko angsa putih jadi terkenal di kota Qianshan. Jian Chen mengerutkan alis tapi tak bertanya lebih jauh. Ia kemudian berpamitan pergi menuju tengah kota karena toko yang disebutkan Jian Luan berada di sana. Toko angsa putih ternyata jauh lebih terkenal ketika Jian Chen menanyakan alamat toko tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama hingga akhirnya ia menemukan toko yang dimaksud. Jian Chen berdiri di depan toko itu dengan perasaan sedikit heran karena baru mendengar namanya. Di kehidupan sebelumnya ia tak pernah mendengar toko angsa putih sedangkan toko ini begitu terkenal di masyarakat. Apa mungkin toko ini mengalami kebangkrutan 13 tahun ke depan? Jian Chen sudah hidup 5 bulan kota Qianshan di umur 27 tahun, tak ada toko yang sebesar dan sebagus ini. Lamunan Jian Chen terpecah ketika pintu toko terbuka dan pemiliknya menyapanya dengan ramah. Tuan muda, bisakah kami membantu apa yang Tuan muda perlu? Pemilik toko itu adalah seorang pria sepuh berumur 60-an, badannya pendek serta mempunyai perut yang buncit. Dari leher hingga badannya tertempel banyak perhiasan emas yang mahal. Jian Chen tersenyum canggung. Kudengar toko ini memperjualbelikan perlengkapan pendekar terbaik di daerah ini. Kualitasnya sangat tinggi, aku mau melihat isi-isi di dalamnya. Tuan muda terlalu memuji, toko kami hanya menjual barang terbaik saja. Pengurus toko itu tersenyum lebar, mari masuk Tuan muda. Mungkin Anda bakal tertarik dengan barang-barang yang kami miliki. Jian Chen mengangguk sebelum masuk ke dalam toko itu sedangkan pengurus toko berjalan di belakangnya. Tidak ada seorang pun pelanggan di dalam karena Jian Chen datang masih di awal hari. Kami banyak menjual persenjataan serta perlengkapan dengan bahan yang terbaik, pedang, panah, tombak, serta baju pelindung adalah hasil ciptaan toko kami sendiri. Pengurus toko menjelaskan panjang lebar tentang tokonya di samping Jian Chen. Jian Chen mendengar itu sambil melihat-lihat barang yang dijual. Memang seperti yang dikatakan pengurus toko tersebut, kualitas perlengkapan di sini sangat tinggi sampai-sampai Jian Chen yang melihatnya berdecak kagum. Dengan kualitas setinggi ini harusnya toko ini jadi lebih maju di masa depan, tapi kenapa aku baru mengetahuinya? Meski keheranan dengan pikirannya Jian Chen tetap memilih apa yang harus dibeli, salah satunya adalah baju pelindung yang bertatanan giok dan berlian. Jian Chen bisa merasakan begitu kuatnya baju pelindung tersebut. Pengurus toko terbatuk-batuk atas pilihan Jian Chen. Tuan muda, bukannya aku tidak mau menjualnya tetapi baju pelindung ini sangat mahal. Dibanding dengan barang lainnya baju pelindung ini memiliki harga paling tinggi di toko ini. Sudah banyak yang tertarik melihat baju pelindung ini namun ketika disebutkan harganya mereka langsung ciut. Pengurus toko itu berpikir Jian Chen tak mungkin punya uang untuk membelinya terlebih dia terlihat masih muda. Baju pelindung yang Jian Chen pilih bernama baju naga giok. Kualitasnya tak bisa disandingkan dengan baju pelindung besi biasa. Kami menjualnya seharga 100.000 koin emas, semahal dengan harganya baju pelindung ini terbuat dari susunan berlian yang keras.
Jian Chen mengeluarkan kantong kulit berisi uang yang disebutkan, apakah harganya cuma segitu? Pengurus toko menelan ludahnya saat cahaya koin emas menyinari matanya, jauh sebelum Jian Chen memberikan uangnya pria sepuh itu sudah merampasnya di tangan Jian Chen. Tuan muda sungguh hebat dalam memilih. Sekarang baju ini adalah tuan muda yang punya. Jian Chen menggelengkan kepala, dari karakternya, pria buncit itu adalah orang yang haus akan materi uang. Jian Chen tidak berhenti di sana. Ia membeli peralatan yang lain seperti pisau lempar kualitas tinggi dengan jumlah puluhan. Alhasil si pengurus toko begitu kegirangan karena mendapatkan banyak uang. Bersamaan saat si pengurus toko tengah membungkus peralatan yang Jian Chen pilih, ada dua pelanggan lain yang datang. Terlihat dua orang itu sedang melihat barang-barang yang ada sebelum ingin membelinya. Kenapa pedang hijau ini ada di sini? Bukankah kemarin dia sudah terjual oleh seseorang? Gumam salah satu dari pelanggan itu. Iya, aku juga melihat dia memamerkannya setelah membeli. Apa menurutmu pedang hijau ini ada dua? Entahlah, bukankah kata pengurus tokonya pedang hijau ini hanya ada satu saja dibuat? Mungkin orang itu tidak jadi membelinya. Kedua orang pelanggan itu sedikit berbincang soal pedang hijau di depannya, namun Jian Chen tetap mendengar sekilas sebelum perhatiannya tertuju pada pria paruh baya itu. Dia sudah mengemasi barang-barang pesanan Jian Chen. Baju pelindung itu tak usah dikemas, aku akan memakainya sekarang. Pengurus toko mengangguk lalu membawa Jian Chen pada ruang ganti. Saat memakainya tubuh Jian Chen tak merasa berat sedikitpun meskipun bahannya keras. Hal tersebut menunjukkan kualitasnya baju pelindung ini memang tinggi. Jian Chen yakin tidak ada senjata yang bisa menembusnya, andai itu pusaka pun maka akan sulit untuk merusaknya. Setelah itu Jian Chen berpamitan dari toko, namun sebelum dia melangkah, pengurus toko memberikan sesuatu padanya. Tuan muda yang baik, ini adalah kartu khusus dari toko kami. Andai nanti tuan muda hendak membeli lagi maka aku akan memberikan diskon 20% dalam setiap pembelian tuan muda. Jian Chen menerima kartu itu dan mengucapkan terima kasih padanya. Saat langkah Jian Chen sudah jauh, senyuman lebar memenuhi pria pengurus toko tersebut, senyuman yang memancarkan niat terselubung di dalam hatinya. Ada satu lagi yang harus Jian Chen beli dengan uangnya, salah satunya adalah membeli tempat tinggal di luar akademi. Jian Chen membutuhkan tempat pribadinya sendiri karena ketika di penginapan walau punya kamar pribadi ia tak bisa terlalu leluasa. Jian Chen sedang mencari tempat tinggal itu sambil berjalan di tengah keramaian kota saat tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Jika itu akademi maka ia tidak akan terkejut ada yang mengenal namanya, namun kali ini dia berada di keramaian kota, mustahil ada yang mengetahui namanya. Saat Jian Chen menoleh, ia menemukan dua wanita bertopeng berjalan menghampirinya. Meski tak dapat melihat wajahnya, namun Jian Chen mengenal dari lekuk tubuh serta gaya rambut kedua wanita itu. Nona Meili, Nona Ziyun, apa itu kalian? Tebak Jian Chen saat keduanya di dekatnya. Saudara Jian sungguh luar biasa, bisa mengenali kami dalam sekali lihat. Ziyun tertawa kecil lalu sedikit membuka topengnya dan memperlihatkan wajah cantiknya sebelum ditutup kembali. Berbeda dengan Ziyun, Meili yang di sampingnya terdiam menunduk. Ziyun terkekeh melihat telinga sahabatnya memerah. Satu hal dalam pikirannya, sahabatnya itu pasti sedang Eps. 54, pria berjubah hitam. Mencariku? Tanya Jian Chen. Tepatnya kami ingin meminta bantuan padamu. Ziyun menyikut Meili agar dia membuka suara. Saudara Jian, kami hendak pergi ke Lembah Merah untuk mencari tanaman anggrek emas di sana. Aku meminta bantuanmu untuk menemani kami. Meili menjelaskan bahwa dia tak bisa meminta bantuan pada yang lain karena ini bersifat rahasia. Anggrek emas adalah tanaman herbal yang langka, bagaimana kalian bisa mengetahuinya ada di sana?
Kami tidak terlalu yakin sebenarnya, hanya saja saat ini aku membutuhkan tanaman itu. Jian Chen terdiam karena masih sulit mencerna situasinya. Saudara Jian, seperti ini, Ziyun menambahi kenapa Mei Li membutuhkan tanaman herbal itu segera. Ibu Mei Li sudah 5 tahun terakhir ini mengalami sakit yang parah, beliau terbaring dan kali ini kondisinya semakin kritis. Tanaman anggrek emas adalah cara agar bisa menyembuhkannya. Dahi Jian Chen berkerut, meskipun Ziyun berkata demikian namun dari sorot matanya dia tidak memiliki kepercayaan diri atas ucapan itu. Mei Li di sisi lain menunduk, menyinggung keadaan ibunya membuat ia merasa sedih. Baiklah, aku ikut membantu kalian. Aku juga tidak punya urusan apapun sekarang, Jian Chen tersenyum lembut. Mei Li mengucapkan terima kasihnya, ia berjanji akan memberikan kompensasi pada Jian Chen terlepas misinya berhasil atau gagal. Jian Chen kemudian bertanya kapan mereka akan pergi. Kami akan pergi sekarang, kabar adanya tanaman anggrek emas kami dengar dari bisik-bisik tetua akademi secara tak sengaja. Ziyun dan Mei Li harus bertindak segera karena takut bambu emas itu akan diambil oleh orang lain. Ketiganya kemudian pergi dengan cara berjalan melewati gerbang pembatas kota karena lembah merah berada di luar kota. Sebentar, mohon tunjukkan tanda pengenal kalian. Rombongan Jian Chen dihentikan ketika hendak keluar gerbang oleh penjaga perbatasan kota. Jian Chen lupa bahwa murid akademi seperti dirinya tak bisa keluar kota sembarangan, namun Mei Li sudah merencanakan ini semua. Mei Li mengeluarkan tanda pengenal yang berwarna keemasan, meski Jian Chen tidak tahu itu apa namun penjaga perbatasan itu langsung berubah sikap dan menjadi lebih hormat pada Mei Li. Kami bertiga akan pergi keluar kota, kuharap kau memperbolehkan kami. Tentu saja, Nona, silahkan, penjaga itu mengembalikan tanda pengenal ke Mei Li lagi. Mei Li mengangguk di balik topengnya sebelum memberikan arahan pada Ziyun dan Jian Chen agar segera bergerak maju. Aku bertanya karena penasaran, kenapa kalian dari tadi memakai topeng? Tanya Jian Chen. Salah satunya adalah agar kami bisa melewati penjaga tadi dan satu alasan lainnya agar identitas kami tidak ketahuan oleh siapapun. Bukankah lebih baik untuk memperkenalkan identitas kalian saat keluar gerbang tadi? Tanya Jian Chen heran, dengan identitas Mei Li yang sebagai putri dari klan Niu seharusnya tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Saudara Jian, justru karena itu kami harus memakai topeng. Beberapa hari ini ada kasus pembunuhan di kota Qianshan yang mengincar orang kaya bahkan orang terpandang sekalipun. Saudara Jian pasti mengerti situasinya kalau kami secara terang-terangan keluar akademi. Jian Chen mengangguk. Status yang terpandang tidak serta-merta menjadi nyaman, terkadang akan banyak yang membahayakannya dibanding orang dengan status biasa. Ketiganya terus bergerak maju dan mulai memasuki daerah hutan. Sebenarnya lembah merah tidak terlalu jauh dari kota, hanya saja karena mereka berangkat di waktu siang maka setelah beberapa jam bergerak matahari sudah terbenam di ujung cakrawala. Jian Chen menyuruh agar Mei Li dan Ziyun berhenti untuk beristirahat serta bermalam karena bergerak ketika malam seperti ini ditambah di tengah hutan sangat berbahaya. Ziyun dan Mei Li menyalakan api unggun sedangkan Jian Chen memilih berburu untuk mencari makan malam. 3 ayam hutan didapatnya yang segera mereka masak. Saudara Jian, apa yang sedang kamu lakukan? Ziyun bertanya ketika melihat Jian Chen sedang memotong bagian tumbuhan. Aku sedang memotong rempah-rempah untuk daging ayam itu, setidaknya masakan daging kita memiliki sebuah rasa untuk dimakan. Oh, sepertinya saudara Jian bisa memasak, ya. Tidak terlalu juga, aku hanya sekedar bisa. Selepas bercakap dengan Jian Chen, Ziyun beralih mendekati Mei Li yang semenjak tadi memperhatikan Jian Chen diam-diam di dekat api unggun. Kau dengar, Meier? Dia bisa memasak, bukankah dia terlihat keren? Bisik Ziyun di telinga sahabatnya. Kalau saja tidak memakai topeng mungkin wajah Mei Li akan terlihat memerah.
Mei Li menyikut Ziyun dengan sedikit kesal. "Kak Ziyun, berhentilah menggodaku." Ziyun terkekeh, semenjak sahabatnya mulai mengenal perasaan suka pada lawan jenis ia jadi lebih sering menggoda Mei Li. Menurutnya hal itu menyenangkan. Setelah menghaluskan rempahan-rempahan yang ia potong, Jian Chen mengoleskan pada daging ayam yang berada atas api unggun. Aroma harum tercium dari masakannya yang membuat perut berdengkur keras. Ketiganya kemudian memakan daging itu dengan lahap, terutama untuk Ziyun dan Mei Li, mereka sangat ketagihan dengan masakan sederhana Jian Chen. "Kalian berdua tidur terlebih dahulu, biar aku yang menjaga shift pertama." Ziyun dan Mei Li mengangguk. Setelah memastikan keduanya tertidur, Jian Chen bangkit dari posisi duduknya. Pandangannya tertuju pada satu arah dan dia langsung bergerak ke arah tersebut. "Sampai kapan kalian bersembunyi?" Tatapan Jian Chen berubah menjadi dingin. Sekilas Jian Chen terlihat berbicara sendiri, namun tiba-tiba ada seseorang muncul dari semak-semak pohon. Orang itu memakai jubah berwarna hitam dengan nafsu membunuh yang terpencar. "Aku terkejut kau bisa mengetahui kami, sejak kapan kau menyadarinya?" tanya orang berjubah hitam itu. "Sejak aku keluar dari perbatasan kota, awalnya kupikir kalian hanya pergi ke arah yang sama denganku, namun setelah 5 jam berlalu aku memastikan kalian memang mengikutiku." "Haha, kau ternyata cerdas anak muda. Sayang sekali kalau aku harus membunuhmu sekarang." Dahi Jian Chen berkerut, dia pikir orang yang mengikutinya mengincar Niu Mei Li atau Ye Ziyun karena statusnya, namun tak diduga ternyata mereka mengincar dirinya. Setahu Jian Chen, dia tak punya musuh atau menyinggung siapapun di kota Qianshan kecuali yang satu hal yang dipikirannya. "Sepertinya kalianlah pembunuh yang selama beberapa hari ini terkenal, bukan? Mengetahui identitasku tidak membuatku berbelas kasihan meskipun kau masih muda, nak." Jian Chen menatap tajam, dia bisa melihat kultivasi orang itu berada di alam jiwa tahap 7. Jian Chen memilih yang pertama menyerang dengan tangan kosong karena biasanya penyerang pertama memiliki keunggulan untuk menang. Jian Chen memberikan pukulan serta serangan tapak yang mematikan. "Oh, kau pengguna tangan kosong ternyata. Aku ingin melihat sejauh mana kekuatanmu." Orang berjubah hitam sama-sama pendekar tangan kosong, jadi dia sangat senang saat incarannya menyerang tanpa senjata. Dia berniat menghindar dan melihat bagaimana kemampuan Jian Chen terlebih dahulu. Sayangnya ia tidak tahu lawannya mempunyai teknik tinggi dalam bidang tersebut. Benar saja baru 3 kali gerakan Jian Chen menyerang sudah ada pukulan yang mengenai tubuhnya. Orang berjubah hitam mengambil jarak mundur, dari sudut bibirnya tercipta darah yang keluar. "Sial. Anak ini ternyata lebih hebat dari yang kuduga." Orang berjubah hitam kini berinisiatif untuk menyerang juga, namun meski begitu teknik tangan kosongnya berada di bawah Jian Chen. Orang berjubah hitam menyadari kekuatan mereka berimbang, hanya saja pengalaman bertarung Jian Chen jauh lebih tinggi darinya. Pukulan dan serangan keduanya saling beradu. Dalam 10 jurus semua pukulan Jian Chen mengenainya, sedangkan orang berjubah hitam tak bisa menyentuh balik lawannya. Salah satu pukulannya akhirnya mengenai dada Jian Chen, namun di sisi lain Jian Chen memberikan serangan tapak pada wajahnya membuat ia meringis kesakitan bercampur rasa pusing. Tangan yang memukul dada Jian Chen terasa sakit, orang berjubah hitam lupa bahwa lawannya memakai baju pelindung yang keras. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Orang berjubah hitam menjerit keras. Lawannya jelas-jelas masih remaja namun kemampuannya jelas di atasnya. Jian Chen mendengus, dia tidak menjawab melainkan mengeluarkan pedang taring putih dari cincin ruangnya. Kau seorang pendekar pedang." Jian Chen tersenyum tipis, "Kau bukan lawanku. Jika kau tidak mengeluarkan anak buahmu maka jangan salahkan aku yang membunuhmu di gerakan selanjutnya." Orang berjubah hitam merapatkan giginya kesal, ia masih tak percaya akan kalah oleh anak muda sepertinya.
Orang berjubah hitam kemudian memetikan jarinya seketika 7 orang bawahannya keluar dari persembunyiannya. "Bos, kau tidak apa-apa?" Bawahannya terkejut setelah menonton dari tadi, mereka sama tidak menyangkakannya. "Kita habisi dia. Jangankan biarkan dia hidup." Pemimpin berjubah hitam masih meringis kesakitan. Ia terus memegang dadanya karena pukulan Jian Chen hanya mengarah ke satu titik sehingga luka di dadanya tidaklah kecil.